Prabowo di depan kumpulan dari masyarakat mengatakan, dan selalu ini andalan dia, bahasa dia selalu begini: kita tidak takut untuk kepada orang-orang yang tidak ingin Indonesia sukses. Kita tidak takut sama sekali kepada penjahat-penjahat koruptor, penjahat-penjahat tidak suka republik ini. Sampai kemanapun kita akan membersihkan penjahat-penjahat yang ada di Indonesia. Kira-kira begitulah ya, dari dulu. Seperti itu terus pidato dia dari dulu. Tapi sampai sekarang realisasi tidak ada. Nol semua, nol, tidak ada. Penjahat-penjahat katanya. Itu penjahat-penjahat hutan itu, penjahat-penjahat yang bikin banjir bandang itu penjahat itu. Ada yang nggak ditangkap itu. Sampai sekarang nggak ada itu, nggak ada yang ditangkap satupun itu. Seperti yang ku bilang di konten yang lalu itu, kalau sudah aman, itu nanti hilang itu. Diproses pun enggak, di apapun enggak, ditangkap, apalagi ditangkap. Itu hilang itu. Karena apa? Memang Konoha, rakyat Konoha ya, biasanya itu pelupa. Itulah ciri-ciri khas rakyat Konoha itu, pelupa. Apapun masalah besar-besarnya, tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, udah lupa itu. Nggak ngerti lagi itu masalah itu. Karena itulah, pemerintah juga paham itu. Ciri khas daripada masyarakat di Indonesia ini, yaitu pelupa. Ya. Apapun masalah yang paling besar di masyarakat di negara ini, kalau sudah sebulan, 2 bulan, udah dilupakan itu. Jadi kita lihat saja, ada nggak yang kemarin-kemarin dikeluarkan itu, ya, Kementerian Kehutanan akan menutup dan menangkap orang-orang yang melakukan illegal logging, pembabatan liar, hutan-hutan yang ada di daerah bencana itu mana sampai sekarang mana? Jadi memang ya Prabowo wajar lah, masyarakat bilang itu cuma omong-omong lah, nggak ada itu Prabowo, nggak ada, nggak berani juga dia. Kelihatan juga dia takut kok Prabowo ini. Kelihatan dia dari ngomongannya itu dia udah ketakutan, tuh takut itu. Karena Prabowo juga paham dia di negara ini yang mana-mana orangnya itu yang berani mati begitu ya. Ya, Prabowo paham itu di mana posisi orang-orang ini sekarang yang berani mati ini. Paham dia, dan kapan saja ini bergerak paham dia nih Prabowo. Makanya dia nggak berani. Ini potong leher saya kalau berani. Prabowo nggak yakin saya berani itu, pengecut juga itu Prabowo itu. Sampai sekarang mana buktinya? Koruptor, raja minyak ya, koruptor di Pertamina sampai sekarang nggak ada itu, nggak ada itu. Pangkal Ujung sampai sekarang nggak tahu kita diadili di mana tuh, berapa puluh tahun hukumannya nggak tahu kita. Dan mafia besarnya itu, bos besarnya yang koruptor besarnya yang lari ke luar negeri itu nggak dicari, didiamin aja. Jadi apa gunanya intelijen negara ada, nggak ada bekerja untuk itu, hanya dibiarin aja kabur ya kabur aja. Jadi kalau udah omong kosong aja semua, omong kosong semua. Kalau omong bertubi-tubi, ya, semacam benar ya, kita lihat aja lah, nggak ada itu, omong kosong semua itu yang dibilang Prabowo itu. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat. Semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Kita bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita
memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya tanya berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme.